wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 12 IPS MA Syamsul Arifin, Hukul Keraton Pasuruan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan pengajar Bapak Muhammad Syuhada SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi dakwah salah satu wali songo, yakni strategi dakwah Sunan Bonang. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini, saya mengusung materi dengan judul Peran Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan pendekatan yang lebih mengarah pada seni dan budaya. Selain mendalang, ia piawai dalam mengubah tembang Macapat. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang menguasai banyak ilmu seperti fikih, tasawuf, seni, dan sastra. Dengan modal tersebut, beliau berhasil mensyiarkan ajaran Islam di Nusantara. Biografi singkat Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Maulana Maktum Ibrahim dan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Sunan Ampel, buah pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati. Jika diruntut ke atas, nasab atau silsilah Sunan Bonang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Babat Tanah Jawi, dikisahkan semasa hidup Sunan Bonang tidak memiliki seorang anak maupun istri. Saudara kandung Sunan Bonang berjumlah 4 orang, yaitu 3 orang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Sunan Bonang pertama kali belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel, Denta. Beliau mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Sunan Ampel. Beliau sangat gemar menuntut ilmu. Sebagai putra pemimpin Wali Songo, beliau mengalami pengembelengan jasmani dan rohani yang sangat berat. Beliau menjalani hidup sebagai sufi sehingga sangat zuhud dan wiroi. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sangat gemar mengunjungi daerah-daerah terpencil, misalnya di Pulau Bawean. Di pulau inilah pada tahun 1525 Masehi, beliau wafat. Berita wafatnya Sunan Bonang segera tersebar ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan beliau di sana. Tetapi, murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan di dekat ayahnya, Sunan Ampel di Surabaya. Ini mengakibatkan perebutan di antara murid Sunan Bonang. Pada akhirnya, jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Agung Tuban. Strategi dakwah Sunan Bonang. Strategi dakwah Sunan Bonang yang pertama yaitu melalui kesenian Bonang atau gamelan. Yang kedua, melalui karya sastra atau suluk. Strategi dakwah Sunan Bonang yang pertama yaitu melalui kesenian Bonang atau gamelan. Dakwah Sunan Bonang berintikan pada filsafat ishq atau cinta. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tersebut disampaikan secara populer melalui media kesenian. Beliau sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat yang disebut bonang. Nah, bonang sendiri adalah gamelan yang dibuat dari kuningan dengan bagian tengah menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Beliau merupakan wali yang mempunyai cita rasa seni tinggi. Apabila beliau membunyikannya, pengaruhnya sangat hebat bagi pendengar. Strategi dakwah Sunan Bonang yang kedua yaitu melalui karya sastra atau suluk. Sunan Bonang sering mengajarkan tembang-tembang bernapaskan Islam. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang masih tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda sejak tahun 1957 sampai sekarang. Suluk tersebut berisi dialog antara guru dan murid mengenai ajaran Islam. Karya sastra Sunan Bonang lainnya adalah Suluk Wujil.
Nama Wujil berasal dari salah satu murid Sunan Bonang, bekas abdi dalam kerajaan Majapahit. Suluk ini mencerminkan hal-hal yang menggambarkan kehidupan budaya, ilmu pengetahuan, dan keagamaan di Jawa Timur yang berada pada masa peralihan kepercayaan, yaitu dari agama Hindu menjadi Islam. Naskah Suluk Wujil sekarang sudah kembali ke Indonesia dan disimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta setelah kesekian lama disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nah, karya sastra Sunan Bonang yang paling fenomenal ialah Tembang Tombo Ati. Tembang ini terdiri atas 5 baris nasihat supaya hati senantiasa tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tembang tersebut sebagai berikut. A. Moco Quran lan maknane, yakni membaca Al-Quran dan maknanya. Membaca sekaligus memahami makna yang terkandung di dalamnya akan membuat kita semakin paham tujuan hidup sebenarnya. B. Sholat wengi lakonono, yakni sholat malam dirikanlah. Sholat malam dapat menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan kekhawatiran akan hilang. C. Wong kang soleh kumpulono, yakni berkumpullah dengan orang soleh. Bergaul, berinteraksi, dan berdiskusi dengan orang soleh akan menambah wawasan keislaman dan membuat kita berusaha mengikuti jejak mereka. D. Kudu weteng ingkang luwe, yakni perbanyaklah berpuasa. Syariat Islam menganjurkan untuk banyak melakukan puasa. Berpuasa dapat mengendalikan keinginan. E. Dzikir wengi ingkang suwe, yakni dzikir malam perpanjanglah. Dzikir merupakan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang diucapkan dengan ikhlas semakin membuat hati terasa dekat kepadanya. Dahulu, masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana. Ritual tersebut dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Di tengah-tengah terdapat seorang Cakeswara sebagai pemimpin untuk membacakan mantra. Melihat tradisi itu, Sunan Bonang mengisi upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Dalam naskah Sajarah Dalem, nama Sunan Bonang ditulis dengan Pangeran Magdum Ibrahim yang bergelar Sunan Wadat Anyakrawati. Anyakrawati di masa dahulu merupakan pemimpin lingkaran cakra. Gelar tersebut diberikan kepada Sunan Bonang tarikan tradisi, namun mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.